Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Rani Rashida Sabrina berbagi info CPNS. Teman-teman, hari ini kita akan melihat pengumuman tentang pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang atau SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di instansi Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengambil instansi Badan Kepegawaian Negara yang kemarin sudah lulus pada SKD, sekarang untuk seleksi kompetensi bidangnya harus melakukan pendaftaran ulang. Nah, pendaftaran ulang ini di sini ada pengumumannya nomor 14 Panpel BKN CPNS garing 7 garing 2020. Nah, berkenaan dengan diterbitkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 nomor K2630 garing 5 116/4 garing 99 tanggal 27 Juli 2020 perihal bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama, peserta yang dinyatakan lulus seleksi SKD dan berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang sesuai dengan pengumuman Panitia Seleksi CPNS Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 Maret tentang SKD dan peserta yang berhak mengikuti SKB pada seleksi calon PNS formasi tahun 2019. Badan Kepegawaian Negara tahun 2020 wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman http://sscn.bkn.go.id. Jadi untuk pendaftaran ulang ini sudah ada di dalam channel ini juga ya. Bisa dicek di playlist. Nah, untuk pendaftaran ulang ini, tanggal 1 sampai 7 Agustus, kita hanya memilih lokasi saja. Lokasi ujian di mana tempat kita berada. Itu memudahkan dalam masa COVID ini agar kita tidak perlu keluar kota atau keluar negeri. Nah, untuk yang kedua, peserta yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memilih kembali lokasi tes dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 kali pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020. Jadi, pemilihan lokasi tes itu boleh 3 kali ya, tapi hanya boleh dalam jangka tanggal 1 sampai 7 Agustus. Jika sudah lewat atau pada tanggal 8 nanti tidak boleh lagi mengubah sebanyak 3 kali. Peserta seperti pada yang ketiga ya, peserta yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan percetakan kartu tanda peserta ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman https://sscn.bkn.go.id. Nah, jadi pencetakan kartunya bisa dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020. Jadi harap bersabar ya. Lalu jadwal dan tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian. Jadwal dan tempat pelaksanaan SKB ini bergantung instansi masing-masing. Jadi pada BKN jadwal dan tempat pelaksanaannya diumumkan nanti pada tanggal yang belum ditentukan ya. Selanjutnya yang kelima, ketentuan pelaksanaan seleksi SKB tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT. Nah, dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease. Nah, jadi kita untuk tes SKB ini tetap mematuhi aturan atau protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ya. Nah, jadi kebijakannya untuk peserta dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Jadi, ini anjuran. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes. Ya. Lalu tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, beserta dengan hasil pengukuran. Nah, ini untuk yang kelima,
itu ada catatan khusus bahwa peserta yang hasil pengukuran suhunya nanti lebih dari 37,3 derajat Celcius akan diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat yang terpisah atau mempunyai ruangan khususnya dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah. Nah, apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka jangan khawatir ya. Peserta diberikan kesempatan lagi mengikuti tes pada sesi cadangan namanya. Tapi sesi cadangan ini dilaksanakan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi. Lalu yang ketujuh, peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, bagi peserta yang ternyata berasal dari wilayah yang beda dengan lokasi tesnya, tetap mengikuti protokol ya. Lalu kewajiban bagi peserta. Nah, kewajibannya, ini jangan sampai lupa ya, wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit atau 1 jam sebelum pelaksanaan tes. Lalu wajib memakai masker atau jika diperlukan pakai face shield, pelindung wajah ya. Kemudian bawa KTP dan tanda peserta ujian SKB. Nah, kartu tanda peserta ujian SKB ini yang dicetak pada tanggal 8 Agustus itu. Lalu membawa pensil kayu, bukan pensil mekanik, ini dibawa sendiri ya. Kemudian mengenakan kemeja atas putih tanpa corak, kemudian celana panjang atau roknya gelap, dan jika memakai jilbab, jilbabnya gelap. Lalu duduklah pada tempat yang ditentukan dan melakukan penitipan barang di tempat yang tetap terjaga dengan mendengarkan pengarahan panitia sebelum tes dimulai. Nah, larangan bagi peserta. Ini ada beberapa larangan. Yang pertama, membawa buku catatan, jam, perhiasan, kalkulator, laptop, tablet. Ya, ini sudah tahu ya tentunya. Teman-teman semua udah tahu. Lalu, tidak boleh membawa makanan, bawa senjata tajam, berbicara dengan sama peserta, merokok dalam ruangan, dan keluar dari. Nah, sanksinya peserta yang terlambat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk. Nah, jadi usahakan jangan terlambat ya. Kemudian peserta dengan pengukuran yang lebih dari 30 derajat Celcius, kalau dia tidak hadir pada tes cadangan, nah itu juga dianggap gugur. Nah, jadi jaga kesehatan ya. Kemudian ada ini. Nah, inilah yang penting dari yang lain-lain. Mungkin bisa jadi teman-teman terskip atau tidak menonton ya, atau tidak sempat untuk membacanya. Nah, untuk yang pertama itu peserta tidak hadir atau terlambat dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Lalu, lokasi ujian, SKB calon pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Negara Promosi 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih tadi pada saat daftar ulang. Lalu peserta dan pengantar. Nah, ini dia. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dalam lingkungan ujian. Jadi bagi peserta, tolong diingat pada seleksi SKB ini untuk instansi BKN ya. Ini tergantung instansi masing-masing ya. Untuk instansi BKN tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2. Jadi mintalah untuk diantar atau mungkin menggunakan Gojek ya. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Nah, jadi pengantar pesertanya juga dilarang masuk dan harus menunggu dan tidak boleh menunggu ya di area seleksi. Jadi pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Jadi pada instansi BKN nanti pengantar peserta ada drop zone-nya. Ada nanti seperti apa? Hanya sampai di sini. Nah, di situ. Selebihnya tidak boleh masuk lagi ya. Jadi informasi lebih lanjut mengenai seleksi calon pegawai negeri sipil BKN tahun 2019 dapat dilihat melalui laman www.bkn.go.id. Kalian peserta dan membaca dan memahami pemohon menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ingat, kalian peserta dalam membaca dan memahami menjadi tanggung jawab peserta. Jadi ingat ya, lebih baik tidak usah dibawa kendaraannya daripada bingung nanti kemana mau diparkirkan. Sekian informasi tentang pendaftaran ulang SKB CPNS BKN informasi 2019 ya. Ini untuk instansi BKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.